Pada video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang sengketa pajak internasional yang diselesaikan melalui MAP. Namun kali ini saya akan menjelaskan tentang pengajuan keberatan dan banding sebagai upaya penyelesaian sengketa pajak dalam pengadilan pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Sebelum kita membahas tentang pengajuan keberatan, kita harus tahu lebih dahulu apa itu keberatan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 25, pasal 26 dan pasal 26A maupun PMK 9/2013 STD PMK 202/2015 tidak menjabarkan definisi keberatan secara eksplisit. Namun, secara sederhana, keberatan adalah upaya yang dapat ditempuh wajib pajak yang merasa tidak atau kurang puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas gugatan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak di mana wajib pajak yang bersangkutan terdaftar. Dalam hal apa saja keberatan dapat diajukan? Keberatan dapat diajukan atas 1. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. 2. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. 3. Surat ketetapan pajak lebih bayar. 4. Surat ketetapan pajak nihil. Dan 5. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Sebagian besar wajib pajak melakukan proses keberatan karena surat ketetapan pajak SKP dianggap tidak adil. Apakah untuk mengajukan suatu keberatan dalam pengadilan pajak terdapat syarat yang harus dipenuhi? Ternyata ada, dan syarat pengajuan keberatan itu ada 6. Yang pertama, satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan 1 tahun atau masa pajak. 2. Diajukan secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia. 3. Wajib menyatakan alasan-alasan secara jelas. 4. Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan wajib pajak. 5. Satu keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak, atau untuk satu pemotongan pajak, atau untuk satu pemungutan pajak. Nah, keenam, wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit jumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi sebelum surat keberatan ditetapkan atau disampaikan. Yang dapat mengajukan keberatan antara lain: 1. Bagi wajib pajak badan oleh pengurus. 2. Bagi wajib pajak orang pribadi oleh wajib pajak yang bersangkutan. 3. Pihak yang dipotong atau dipungut pihak ketiga. 4. Kuasa yang ditunjuk oleh mereka, yakni wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Jangka waktu pengajuan keberatan. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak atau sejak tanggal dilakukan pemotongan atau pemungutan, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya. Surat keberatan yang diantar langsung ke kantor pelayanan pajak, maka jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKP atau sejak dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh kantor pelayanan pajak. Surat keberatan yang dikirim melalui pos, maka jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal surat ketetapan pajak atau sejak dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal bukti pengiriman melalui pos atau giro. Jika lewat dari 3 bulan, surat keberatan tidak dianggap karena tidak memenuhi syarat formil, tetapi membolehkan jangka waktu lebih dari 3
3 bulan jika dalam keadaan di luar kuasanya. Setelah kita membahas tentang keberatan, maka kita beralih ke membahas tentang banding. Nah, merujuk pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat dijadikan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pemohon yang dapat mengajukan banding merujuk pada pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang dapat melakukan pengajuan banding adalah: banding dapat diajukan oleh wajib pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya. Apabila selama proses banding, pemohon banding meninggal dunia, maka banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya atau kuasa hukum ahli warisnya. Adapun ketentuan pengajuan banding yaitu antara lain: 1. Surat banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. 2. Surat banding dan kelengkapan administrasi ditujukan kepada Ketua Pengadilan Pajak. 3. Surat banding atas keputusan yang diterbitkan oleh DJP dan Pemda disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding. 4. Surat banding atas keputusan yang diberikan oleh DJP disampaikan dalam jangka waktu 60 hari atau 2 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding. 5. Terhadap satu keputusan yang diajukan satu surat banding. Agar surat banding dapat diterima di pengadilan pajak, maka kita harus memastikan kelengkapan administrasi surat banding tersebut, yakni harus meliputi: 1. Surat banding diajukan ke pengadilan pajak terdiri dari 2 rangkap, 1 asli dan 1 fotokopian. 2. Surat banding dilampiri dengan fotokopi keputusan yang diajukan banding serta fotokopi surat atau dokumen lainnya sebanyak 2 rangkap. 3. Surat atau dokumen lain sebanyak 2 rangkap, antara lain banding pajak pusat daerah dan banding bea dan cukai. 4. Bukti bayar 50% dari jumlah pajak yang terutang. 5. Dokumen pendukung lain sebanyak 1 rangkap, yaitu fotokopi akta pendirian dan perubahannya yang telah dimateraikan, asli surat kuasa khusus bermaterai apabila penandatanganan surat banding dikuasakan. 5. Dokumen pendukung lain sebanyak 1 rangkap, yaitu fotokopi akta pendirian dan perubahannya yang telah dimateraikan, asli surat kuasa khusus bermaterai apabila penandatanganan surat banding dikuasakan. Fotokopi kartu kuasa hukum apabila dikuasakan kepada kuasa hukum. 6. Surat banding disampaikan dalam bentuk softcopy dalam format dokumen atau PDF. 7. Softcopy surat atau dokumen lainnya disampaikan dalam format PDF. 8. Softcopy disampaikan dalam bentuk CD atau flash disk 1 buah untuk setiap surat banding yang diajukan. 9. Daftar isian surat banding atau gugatan. Cara menyerahkan berkas permohonan banding dapat dilakukan dengan cara: disampaikan dengan cara dikirim melalui Pos Indonesia atau ekspedisi tercatat atau diantar langsung, dan disampaikan melalui loket penerimaan surat pajak dengan mekanisme antrean online.